Sobat Imatika dimanapun kita berada, kembali lagi dengan saya Eva Kristinawati Menrova dengan NIM A1C221050, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Kali ini saya akan membuat satu tugas di psikologi pembelajaran matematika sebagai salah satu pemenuhan tugas ujian tengah semester. Nah, kali ini video pembelajarannya akan menjelaskan tentang formasi konsep matematika. Penasaran bagaimana formasi konsep matematika? Yuk, kita simak video selanjutnya. Sebelum memasuki materi lebih lanjut, kita harus mengetahui terlebih dahulu bahwa pemahaman konsep merupakan bagian dari hasil belajar. Pemahaman atau comprehension mempunyai beberapa tingkatan ke dalam arti yang tidak sama. Kemudian, konsep dalam matematika adalah pandangan baru abstrak yang memungkinkan orang dalam mengklasifikasikan objek-objek atau insiden-insiden serta menentukan apakah objek pada peristiwa itu merupakan contoh atau bukan berasal ide abstrak tersebut. 3 konsep pada matematika dapat diperkenalkan melalui definisi, gambar, model, atau peraga. Kemudian konsep-konsep matematika tersusun secara hierarkis, terstruktur, logis, serta sistematis, mulai dari yang awal konsep sampai yang paling sistematis. Kemudian dalam matematika ada topik, ada juga yang dikatakan konsep prasyarat, di mana menjadi dasar buat tahu topik atau konsep selanjutnya. Dapat dikatakan bahwa pada menyelidiki matematika diharapkan kemampuan dapat mengkaji, berpikir secara logis, kritis, dan serta sistematis. Nah teman-teman, setelah menonton video pembelajaran saya nanti, saya berharap kita sama-sama bisa mengetahui apa itu formasi konsep matematika dalam pembelajaran matematika. Kemudian kita juga bisa mengetahui apa yang dimaksud dengan abstraksi dan klasifikasi. Kemudian kita bisa mengetahui penamaan konsep formasi matematika. Kemudian bisa juga mengetahui konsep komunikasi dalam pembelajaran matematika. Pembahasan kita pada video kali ini yaitu terkait formasi konsep matematika terbagi menjadi 4 subjudul, di mana yang pertama yaitu formasi konsep matematika, yang kedua abstraksi dan klasifikasi, yang ketiga penamaan konsep matematika, dan yang keempat konsep komunikasi matematika. Oke teman-teman, kita masuk pada subjudul yang pertama yaitu formasi konsep matematika. Ternyata teman-teman, di sini matematika memiliki karakteristik tertentu, dan salah satu karakteristiknya itu adalah objeknya bersifat abstrak. Kemudian konsep itu merupakan salah satu dari objek matematika. Berikut beberapa pengertian konsep menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan beberapa ahli. Yaitu yang pertama, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsep itu adalah ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret. Kemudian menurut Farrell dan Farmer, beliau mendefinisikan bahwa konsep sebagai suatu klasifikasi dari objek-objek, sifat-sifat objek, atau kejadian-kejadian yang ditentukan dengan cara mengabstraksikannya. Selanjutnya menurut Jenye, mengemukakan bahwa konsep dalam matematika itu adalah ide abstrak yang meyakinkan orang dapat mengklasifikasikan objek-objek atau kejadian-kejadian ke dalam contoh atau bukan contoh dari suatu objek tertentu. Misalnya, seorang siswa telah memahami konsep luas segitiga, maka siswa tersebut akan dapat membedakan rumus luas segitiga dan rumus luas bangun datar lainnya. Kemudian selain itu ada juga Sojaji. Beliau mengatakan bahwa konsep-konsep dalam matematika pada umumnya disusun dari konsep-konsep sebelumnya.
Misalnya, konsep pangkat disusun dari konsep perkalian. Konsep luas segitiga disusun dari konsep luas persegi panjang. Konsep luas trapesium disusun dari konsep luas segitiga. Berarti, konsep-konsep sebelumnya yang dipahami siswa sangat dibutuhkan untuk mengkonstruksikan suatu konsep baru. Dari beberapa pernyataan para ahli dan Kamus Besar Bahasa Indonesia, dapat disimpulkan bahwa konsep itu adalah ide abstrak yang memungkinkan seseorang menggolong-golongkan objek atau kejadian dan menentukan apakah suatu objek atau kejadian tersebut merupakan contoh atau bukan contoh. Kemudian, agar pemahaman akan konsep-konsep matematika dapat dipahami oleh siswa lebih mendasar, harus diadakan pendekatan belajar dalam mengajarkan konsep matematika. Antara lain yang pertama yaitu, siswa yang belajar matematika harus menggunakan benda-benda konkret dan kemudian abstraksikannya dari konsep-konsepnya. Kemudian yang kedua yaitu, materi pelajaran yang akan diajarkan harus ada hubungannya atau kaitannya dengan materi yang sudah diajarkan. Dan yang ketiga yaitu, supaya siswa memperoleh sesuatu dari belajar matematika, harus mengubah suasana abstrak dengan menggunakan simbol-simbol. Contoh, jika kita menyebut kubus, di depan para siswa, apa yang seharusnya dibayangkan dalam pikiran mereka? Dapatkan mereka menunjukkan contoh benda yang termasuk kubus, dan sebaliknya, contoh benda yang bukan kubus. Kubus merupakan salah satu contoh dari konsep. Jika fakta merupakan kesepakatan, maka konsep adalah suatu ide abstrak yang kemudian memungkinkan seseorang mengklasifikasikan suatu objek dan menerangkan apakah objek tersebut merupakan contoh atau bukan contoh dari ide abstrak tersebut. Dengan demikian, seorang siswa dapat dikatakan telah menguasai konsep kubus jika ia mampu menemukan atau menentukan bangun-bangun ruang yang termasuk kubus dan bukan kubus. Dari pemahaman di atas, dapat disimpulkan bahwa suatu konsep itu bukanlah sesuatu yang harus dihafal, tetapi untuk dipahami maknanya. Secara umum ada 3 cara mengajarkan konsep kepada peserta didik, yaitu yang pertama membandingkan objek matematika yang termasuk konsep dan yang bukan termasuk konsep. Contohnya, konsep balok, di mana kardus merupakan contoh objek yang berbentuk balok, sedangkan kaleng susu tidak termasuk konsep balok. Yang kedua yaitu pendekatan deduktif, artinya proses pembelajaran dimulai dari definisi dan diikuti contoh-contoh dan yang bukan contoh. Misalnya, pada konsep persamaan linear, mula-mula kita paparkan definisi persamaan linear terlebih dahulu, yaitu persamaan yang derajat atau pangkat tertinggi variabelnya adalah 1. Selanjutnya, kita tuliskan beberapa bentuk persamaan dan meminta siswa mengklasifikasinya. Apakah persamaan tersebut merupakan persamaan linear atau bukan? Kemudian yang ketiga yaitu pendekatan deduktif, di mana pendekatan deduktif ini mempunyai arti bahwa suatu proses pembelajaran diawali dengan contoh-contoh dan diikuti pemaparan definisi yang dapat berdasarkan contoh-contoh tersebut. Misalnya, kita ingin memahami konsep pernyataan. Awalnya kita paparkan beberapa bentuk kalimat dan siswa diminta menentukan apakah kalimat-kalimat tersebut benar atau salah. Contohnya yaitu, Jakarta adalah ibu kota negara Republik Indonesia. Maka peserta didik nanti akan mengatakan itu benar. Kemudian, contoh selanjutnya, semua bilangan prima adalah bilangan ganjil. Kemudian peserta didik mengatakan bahwa pernyataan tersebut salah. Kemudian X tambah 2 itu sama dengan 5. Maka tidak bisa ditentukan benar atau salahnya,
karena masih bergantung pada nilai X. Nah teman-teman, berdasarkan contoh-contoh tersebut, barulah kita definisikan bahwa yang dimaksud dengan pernyataan itu adalah kalimat yang dapat ditentukan benar atau salahnya secara pasti. Sedangkan kalimat yang tidak bisa ditentukan benar atau salahnya disebut kalimat terbuka. Pemilihan cara atau metode ketika kita ingin mengajarkan suatu konsep kepada peserta didik haruslah disesuaikan dengan konsep yang ingin diajarkan, kondisi siswa, sarana atau media pembelajaran yang tersedia, dan faktor-faktor lain yang saling terkait. Pemahaman konsep. Pemahaman konsep sangat penting karena dengan penguasaan konsep akan memudahkan siswa dalam mempelajari matematika. Penguasaan konsep merupakan tingkat hasil belajar siswa sehingga dapat mendefinisikan atau menjelaskan sebagian atau mendefinisikan bahan pengajaran atau pelajaran dengan menggunakan kalimat sendiri. Dengan kemampuan siswa menjelaskan atau mendefinisikan, maka siswa tersebut telah memahami konsep atau prinsip dari suatu pelajaran, meskipun penjelasan yang diberikan mempunyai susunan kalimat yang tidak sama dengan konsep yang diberikan, tetapi maksudnya sama. Mengingat pentingnya pemahaman konsep tersebut, menurut Hibbert dan Carpenter, pengajaran yang menekankan kepada pemahaman memiliki sedikitnya 5 keuntungan. Keuntungan yang pertama yaitu pemahaman memberikan generatif. Artinya, bila seorang telah memahami suatu konsep, maka pengetahuan itu akan mengakibatkan pemahaman yang lain karena adanya jalinan antar pengetahuan yang dimiliki siswa sehingga setiap pengetahuan baru melalui keterkaitan dengan pengetahuan yang sudah ada sebelumnya. Yang kedua yaitu pemahaman memacu ingatan. Artinya, suatu pengetahuan yang telah dipahami dengan baik akan diatur dan dihubungkan secara efektif dengan pengetahuan-pengetahuan yang lain melalui pengorganisasian skema atau pengetahuan secara lebih efisien di dalam struktur kognitif berpikir sehingga pengetahuan itu lebih mudah untuk diingat. Yang ketiga yaitu pemahaman mengurangi banyaknya hal yang harus diingat. Artinya, jalinan yang terbentuk antara pengetahuan yang satu dengan yang lain dalam struktur kognitif siswa yang mempelajarinya dengan penuh pemahaman merupakan jalinan yang sangat baik. Kemudian yang keempat yaitu pemahaman meningkatkan transfer belajar. Artinya, pemahaman suatu konsep matematika akan diperoleh siswa yang aktif menemukan keserupaan dari berbagai konsep tersebut. Hal ini akan membantu siswa untuk menganalisis apakah suatu konsep tersebut dapat diterapkan untuk suatu kondisi tertentu. Kemudian yang kelima yaitu pemahaman mempengaruhi keyakinan siswa. Artinya, siswa yang memahami matematika dengan baik akan mempunyai keyakinan yang positif, yang selanjutnya akan membantu perkembangan pengetahuan matematikanya. Berdasarkan keuntungan belajar dengan menekankan pada pemahaman di atas, maka pembelajaran matematika juga sebaiknya dimulai dengan menekankan pada pemahaman konsep dari materi yang akan dipelajari. Menurut Sanjaya, indikator yang termuat dalam pemahaman konsep diantaranya yang pertama, mampu menerangkan secara verbal mengenai apa yang telah dicapai. Yang kedua, mampu menyajikan situasi matematika ke dalam berbagai cara serta mengetahui perbedaan-perbedaannya. Yang ketiga yaitu mampu mengklasifikasikan objek-objek berdasarkan dipenuhi atau tidaknya persyaratan yang membentuk konsep tersebut. Kemudian, mampu menerapkan hubungan antara konsep dan prosedur. Kemudian mampu memberikan contoh dan contoh kontra dari konsep yang dipelajari.
mampu menerapkan konsep secara logaritma, dan yang terakhir mampu mengembangkan konsep yang telah dipelajari. Kita dapat mengetahui apakah siswa telah memahami konsep materi yang dipelajari dengan baik jika siswa telah memenuhi indikator-indikator pemahaman di atas. Kalau tadi kita sudah membahas tentang pemahaman matematika, selanjutnya kita akan mempelajari konsep matematika. Matematika tidak hanya bisa dipelajari dari kejadian nyata yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, melainkan juga dari hal-hal yang secara tidak langsung yang kita alami. Bagian terpenting dalam mengajarkan matematika ialah bagaimana mengkomunikasikan ide-ide matematika dan tidak hanya menerima apa-apa yang tidak kita kuasai. Sebaliknya, yang sangat tidak diharapkan adalah terjadi ketakutan dan ketidaksukaan seumur hidup terhadap matematika. Ada dua prinsip dalam mempelajari matematika. Yang pertama yaitu konsep yang lebih tinggi yang dimiliki seseorang tidak dapat dikomunikasikan kepada siswa hanya dengan sebuah definisi, melainkan dengan mengatur sedemikian rupa sehingga ia menemukan sejumlah contoh-contoh yang cocok. Yang kedua adalah dalam matematika, contoh-contoh selalu mendasari banyak konsep. Ini berarti bahwa contoh-contoh itu harus dikuasai di dalam pemikiran siswa, sehingga konsep-konsep itu dapat dikuasai oleh siswa. Untuk mencapai pemahaman konsep peserta didik dalam matematika bukanlah suatu hal yang mudah, karena pemahaman terhadap suatu konsep matematika dilakukan secara individual. Guru yang baik seharusnya memahami definisi dengan memberikan contoh-contoh yang cocok. Misalnya, contoh yang dipilih harus mempunyai sifat yang sama dalam membentuk konsep. Dengan kata lain, contoh-contoh itu harus sama cara pengabstraksiannya, dan bila terdapat banyak sifat-sifat yang tidak relevan dengan konsep harus dihilangkan atau lebih teliti. Nah, dalam menyusun sekumpulan contoh yang cocok, dibutuhkan daya cipta dan pemahaman yang mantap tentang konsep yang akan dikomunikasikan. Kemampuan ini harus dipunyai dan dipergunakan meski terkadang dimungkinkan adanya satu konsep pada taraf intuitif yang kita gunakan tanpa dengan sadar hal ini kita lakukan. Tetapi hal ini biasanya hanya meliputi konsep-konsep yang sederhana dan sering digunakan. Dalam belajar matematika, meskipun kita mampu mengkreasikan suatu konsep dalam pikiran kita, namun kita tidak bisa lepas dari konsep-konsep matematika yang ditemukan oleh ahli matematika terdahulu. Seorang jenius pun tidak akan bisa melakukannya tanpa konsep-konsep terdahulu. Hal ini menjadikan banyak siswa sangat bergantung pada pengajaran yang baik. Untuk mengetahui apakah itu matematika, bagaimana mengajarkannya dan bagaimana mengkomunikasikannya pada orang yang tingkat konseptualnya lebih rendah merupakan beberapa hal yang perlu diperhatikan. Banyak usaha yang telah dilakukan untuk memperbaiki hal ini, misalnya dengan memperkenalkan pembelajaran model baru, penyajian yang lebih menarik, penyajian melalui TV, dan lain-lain. Semua usaha akan lebih baik bila proses mental yang terjadi dalam matematika juga diperhatikan. Konsep-konsep matematika dihasilkan dari beberapa pengabstraksian, disimpulkan dari abstraksi-abstraksi dan seterusnya, sehingga alasan psikologis yang semula dalam bahaya menjadi hilang oleh kekomplekan contoh-contoh matematika. Subjudul kita yang kedua yaitu tentang abstraksi dan klasifikasi matematika. Seperti yang kita ketahui pada awal tadi bahwa konsep matematika adalah sebuah pengertian yang abstrak. Dari beberapa definisi ternyata cara mengklasifikasikan sesuatu itu berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya. Kemudian memasangkan dari pengalaman mereka ke dalam beberapa kelompok.
Nah, kita pun melakukan hal yang sama, yaitu kita mengambil pengalaman yang lalu untuk kita jadikan dan kita terapkan pada situasi saat ini. Aktivitas ini secara otomatis akan kita lakukan secara berkesinambungan atau terus-menerus. Abstraksi adalah sebuah aktivitas berpikir secara sadar akan kesamaan-kesamaan di antara pengalaman-pengalaman kita. Sedangkan klasifikasi adalah pengelompokan pengalaman-pengalaman yang mempunyai kesamaan-kesamaan dari hasil abstraksi. Mengklasifikasi artinya mengumpulkan secara bersama pengalaman kita dengan dasar dari kesamaan. Sedangkan mengabstraksi berarti merubah sikap yang terdahulu sehingga menghasilkan pengalaman baru dalam mengelompokkan suatu objek berdasarkan kemiripan sifat dari suatu kelompok yang telah terbentuk. Hal ini untuk membedakan abstraksi itu sebagai suatu aktivitas, sedangkan mengabstraksi adalah hasil dari suatu abstraksi, dan rangkaian aktivitas ini menghasilkan suatu konsep. Konsep terbentuk dari sejumlah pengalaman yang memiliki kesamaan secara umum. Ketika konsep pertama terbentuk, kita bisa mengatakan sebagai contoh-contoh konsep. Sehingga semakin banyak pengalaman yang kita dapatkan, semakin banyak pula konsep-konsep yang kita punya. Nah teman-teman, kita masuk pada subjudul yang ketiga, yaitu tentang penamaan konsep matematika. Apakah teman-teman sudah pernah mendengarkan bagaimana cara melakukan penamaan terhadap konsep matematika? Jika belum, mari kita pelajari sama-sama. Perbedaan antara konsep dan penamaan adalah hal yang penting. Konsep adalah sebuah ide, sedangkan nama konsep adalah sebutan atau sesuatu yang bisa ditulis yang berkaitan dengan ide tersebut. Hubungan ini terbentuk setelah konsep terbentuk atau selama proses konsep dibentuk. Menurut Agusti tahun 2009, ada beberapa sebab-sebab atau peristiwa-peristiwa yang melatar belakangi terjadinya penamaan konsep, yaitu yang pertama, peniruan bunyi, di mana dalam bahasa Indonesia ada sejumlah kata yang terbentuk sebagai hasil peniruan bunyi. Maksudnya, nama-nama benda atau hasil tersebut dibentuk berdasarkan bunyi dari benda tersebut atau suara yang ditimbulkan oleh benda tersebut. Kemudian latar belakang yang kedua yaitu penyebutan bagian, di mana penamaan suatu benda atau konsep berdasarkan bagian dari benda itu, biasanya berdasarkan ciri khas dari benda tersebut dan yang sudah diketahui umum. Latar belakang yang ketiga yaitu penyebutan ciri khas, di mana penamaan sesuatu benda berdasarkan sifat yang khas yang ada pada benda itu, yang hampir sama dengan pars pro toto. Kemudian latar belakang yang keempat maksudnya penemu dan pembuat, di mana nama benda dalam kosakata bahasa Indonesia yang dibuat biasanya berdasarkan nama penemuannya, nama pabrik pembuatannya, atau nama dalam peristiwa sejarah. Kemudian latar belakang yang kelima yaitu tempat asal, di mana sejumlah nama benda dapat ditelusuri berasal dari nama tempat asal benda tersebut. Kemudian latar belakang yang keenam yaitu bahan, di mana ada sejumlah benda yang namanya diambil dari nama bahan pokok benda tersebut. Kemudian latar belakang yang ketujuh yaitu keserupaan, di mana artinya kata itu digunakan dalam suatu ujaran yang maknanya dipersamakan atau diperbandingkan dengan makna leksikal dari kata itu. Kemudian latar belakang yang kedelapan yaitu pemendekan, di mana penamaan yang didasarkan pada hasil penggabungan unsur-unsur huruf dan beberapa suku kata yang digabungkan menjadi satu. Kemudian latar belakang yang terakhir atau latar belakang yang kesembilan yaitu penamaan baru, di mana penamaan baru ini dibentuk untuk menggantikan kata atau istilah lama yang sudah ada karena kata atau istilah tersebut sudah dianggap kurang tepat, kurang rasional, tidak harus, atau kurang ilmiah.
berhubungan dengan konsep. Penggunaan nama dalam menghubungkan suatu objek menolong kita untuk mengklasifikasi, yaitu untuk mengenali suatu benda tersebut di dalam kelas yang sudah ada. Subjudul yang terakhir yaitu konsep komunikasi formasi matematika, di mana di sini bahasa dapat digunakan untuk mempercepat pembentukan suatu konsep dengan mengumpulkan dan memisahkan yang termasuk contoh ataupun yang bukan termasuk contoh. Ada dua cara yang mungkin digunakan dengan cenderung bersifat ilmiah dan mungkin membuat tertarik dengan warna fotografi. Secara umum, konsep dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah konsep yang diturunkan dari sensorik dan pengalaman motor dari lingkungan. Yang kedua adalah konsep yang diturunkan dari konsep utama. Konsep ini disebut dengan konsep sekunder. Kegunaan definisi dapat ditemui di awal. Jika hal tersebut berguna untuk membuat spesifik secara tepat dengan batas-batasan yang kita miliki, dengan merah, maka definisi di atas dapat dikatakan bahwa batasan merah itu yang seperti apa. Kemudian dalam matematika tidak hanya konsep yang sangat abstrak jika dibandingkan konsep dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga pengajaran langsung yang penting yang masih membutuhkan abstraksi yang lebih besar. Dalam matematika, tidak hanya konsep yang sangat abstrak dibandingkan konsep dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga pengajaran langsung yang sangat penting di dalam kehidupan sehari-hari. Oke teman-teman, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan terkait formasi konsep matematika melalui video pembelajaran saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman. Saya berharap setelah menonton video pembelajaran ini, teman-teman bisa lebih mengerti terkait formasi konsep matematika. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. See you in the next video.